inside directly. Open the door. Dancing like no one is watching, love and laughter. There's no time. Halo, perkenalkan nama saya Arwan Rafiatin Aziz dengan NIM 12270600013. Perkenalkan, nama saya Diki Daula dengan NIM 12270600021. Saya Zakia Fatia Rahma Kancana dengan NIM 12270600025. Perkenalkan, nama saya Imam Ardiansyah dengan NIM 12270600039. Di sini kami akan menjelaskan mengenai tahapan-tahapan di dalam DNA rekombinan yang terdiri dari 6 tahapan. Namun sebelum masuk ke dalam tahapannya, kita perlu mengetahui apa itu yang disebut dengan teknologi DNA rekombinan. Teknologi DNA rekombinan atau sering juga disebut sebagai rekayasa genetika merupakan teknologi yang memanfaatkan proses replikasi, transkripsi, dan translasi untuk memanipulasi, mengisolasi, dan juga mengekspresikan suatu gen dalam organisme yang berbeda. Biasanya, gen dari organisme yang lebih tinggi diekspresikan pada organisme yang lebih rendah. Teknologi ini juga memberikan kesempatan yang tidak terbatas untuk menciptakan kombinasi baru dari gen yang tidak ada pada kondisi normal. Melalui rekayasa genetika akan dihasilkan kombinasi baru dari materi genetik melalui penyisipan molekul asam nukleat ke dalam suatu sistem DNA vektor atau plasmid, bakteri, virus, dan lain-lain. Dan kemudian memasukkan vektor ini ke dalam suatu inang sehingga akan menghasilkan suatu produk gen dalam jumlah yang banyak. Gen ini mungkin bisa diibaratkan sebagai software biologi yang diprogram untuk menjalankan pertumbuhan, perkembangan, dan fungsi organisme. Dengan merubah software dengan cara yang tepat dan terkontrol, akan memungkinkan untuk menghasilkan perubahan yang diinginkan di dalam organisme tersebut. Tahapan yang pertama yaitu isolasi atau preparasi DNA gen asing yang akan digabungkan. Nah, sebelum disisipkan ke suatu DNA vektor, maka DNA sisipan itu harus diisolasi terlebih dahulu. Isolasi DNA adalah proses pemurnian DNA dari sel atau jaringan, memisahkan DNA dari komponen sel lainnya seperti protein, lemak, dan karbohidrat untuk mendapatkan DNA murni. Dalam isolasi DNA ini ada dua, yaitu isolasi DNA kromosom dan isolasi DNA plasmid. Yang pertama yaitu isolasi DNA kromosom. Prinsipnya adalah memisahkan DNA kromosom atau DNA genom dari komponen-komponen sel lainnya. Membran sel dilisis dengan menambahkan deterjen untuk membebaskan isinya. Kemudian, pada ekstrak tersebut ditambahkan protease yang berfungsi untuk mendegradasi protein dan RNase yang berfungsi untuk mendegradasi RNA, sehingga yang tinggal adalah DNA. Selanjutnya, ekstrak tersebut dipanaskan sampai suhu 90 derajat Celcius untuk menginaktifkan enzim yang mendegradasi DNA atau denase. Parutan DNA kemudian dipresipitasi dengan etanol dan bisa dilarutkan lagi dengan air. Yang kedua yaitu isolasi DNA plasmid. DNA plasmid mempunyai ukuran yang jauh lebih kecil daripada DNA kromosom. Tahapannya yaitu membran sel dilisis dengan penambahan deterjen. Proses ini membebaskan DNA kromosom, DNA plasmid, RNA, protein, dan komponen lainnya. DNA kromosom dan protein diendapkan dengan penambahan potasium. DNA plus protein plus potasium yang mengendap dipisahkan dengan cara sentrifugasi. Supernatan yang mengandung DNA plasmid, RNA, dan protein yang tersisa dipisahkan. Kemudian ditambahkan RNase dan protease yang mendegradasi RNA dan protein. Akhirnya DNA plasmid dapat dipresipitasi menggunakan etanol. Pada tahap 2, molekul plasmid yang digunakan sebagai vektor harus dipotong untuk membuka DNA lingkaran, sehingga molekul DNA asing bisa disisipkan. Pada tahap 2 ini, ada yang namanya enzim restriksi, di mana enzim restriksi ini merupakan suatu endonuklease yang mengenal urutan spesifik pada molekul DNA dan memotong pada urutan yang spesifik tersebut. Sisi pengenalan enzim restriksi umumnya merupakan suatu palindrom, di mana urutan nukleotida rantai atas sama dengan urutan nukleotida rantai bawah, seperti pada contoh ini. Enzim restriksi hanya terdapat pada beberapa bakteri dan berfungsi untuk mempertahankan diri dari infeksi bakteriofaga. Contoh beberapa enzim restriksi dan sisi pengenalannya ada di tabel berikut. Penyambungan DNA menggunakan enzim DNA ligase ke dalam DNA vektor. Apabila dua molekul DNA mempunyai ujung rantai tunggal yang komplementer, maka kedua ujung DNA tersebut dapat berpasangan. Kemudian, enzim ligase dapat membentuk ikatan fosfodiester antara kedua molekul DNA tersebut. Reaksi enzimatik ini memerlukan energi dari ATP. Nah, untuk lebih jelasnya, contohnya itu seperti ini. Baik,
Di sini saya akan menjelaskan tahapan yang keempat dalam pembuatan DNA rekombinan, yaitu tahap keempat yang dimana transformasi sel inang dengan DNA rekombinan. Untuk memasukkan DNA ke dalam sel bakteri, sel tersebut harus diberi perlakuan agar menjadi sel yang kompeten, yaitu sel yang mampu menerima DNA dari luar. Kemampuan paling tinggi untuk memasukkan DNA dari luar terjadi pada sel berada dalam fase logametrik, yaitu pada waktu pertumbuhan sel sedang cepat. Perlakuan dengan CaCl2 menyebabkan dinding sel menjadi lebih permeabel dan bermuatan positif sehingga dapat menarik DNA yang bermuatannya negatif. Transformasi atau pengambilan DNA oleh sel bakteri dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu cara yang pertama dengan cara heat shock atau kejutan panas, di mana campuran sel dan DNA plasmid rekombinan didinginkan dalam waktu yang cukup lama, kemudian dipanaskan dengan segera mungkin pada suhu yang berkisar 42 derajat Celcius. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan cara elektroporasi atau kejutan listrik, yaitu menggunakan suatu alat yang dialiri oleh arus listrik. Pada tahap 5, sel inang yang telah ditransformasikan kemudian ditumbuhkan pada media padat yang sesuai pada suhu 37 derajat Celcius. Setelah inkubasi semalam, maka kita akan mendapatkan koloni-koloni bakteri tumbuh di media padat. Satu koloni bakteri terdiri dari jutaan sel bakteri yang mempunyai sifat yang sama, sehingga klon-klon ini perlu dipilih untuk menentukan mana koloni bakteri yang membawa plasmid rekombinan. Baik, tahap berikutnya yaitu karakterisasi gen yang sudah diklon. DNA ini selanjutnya dapat dikarakterisasi, misalnya di sequencing untuk menentukan urutan nukleotidanya, atau dapat juga dipotong oleh enzim restriksi, kemudian dikloning ke vektor ekspresi.